Halo Sobat Cek Faktaid, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan siap menyimak berita terbaru yang sedang menghebohkan dunia sepak bola Asia Tenggara. Kali ini kita akan membahas sebuah isu yang tidak hanya menjadi sorotan publik Malaysia, tetapi juga menggemparkan komunitas sepak bola internasional. Ya, kita akan mengupas tuntas skandal pemain ilegal Timnas Malaysia 2025, sebuah kasus yang melibatkan 7 pemain naturalisasi dan dinilai sebagai skandal terbesar dalam sejarah sepak bola Malaysia, bahkan dianggap lebih parah dibanding skandal korupsi 1994 silam. Jadi, siapkan diri kalian karena pembahasan kali ini akan panjang, mendalam, dan penuh fakta yang sayang untuk dilewatkan. Skandal ini bermula dari keterlibatan 7 pemain naturalisasi yang tampil memperkuat Timnas Malaysia di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 Arab Saudi. Ketujuh pemain tersebut adalah Gabriel Felipe Rosa, Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Zul Vitor Brandao Figueiredo, Jan Irazabal Iraurgui, dan Hector Alejandro Havel Serono. Pasca pertandingan, FIFA menerima laporan terkait kelayakan bermain 6 dari 7 pemain, yaitu Garces, Holgado, Figueiredo, Iraurgui, dan Serrano. Laporan ini memicu penyelidikan resmi oleh Komite Disiplin FIFA yang mengevaluasi seluruh bukti terkait dokumen dan administrasi yang diajukan oleh FAM Federasi Sepak Bola Malaysia. Hasilnya cukup mengejutkan. FIFA menemukan adanya ketidaksesuaian yang signifikan dalam dokumen yang digunakan untuk mendaftarkan para pemain tersebut yang dinilai melanggar regulasi internasional tentang kelayakan pemain naturalisasi. Akibatnya, FIFA menjatuhkan sanksi berat. Federasi Malaysia dikenai denda sebesar CHF 350.000, setara dengan sekitar 7,3 miliar rupiah, sementara masing-masing pemain didenda CHF 2.000 atau sekitar 41 juta rupiah. Lebih serius lagi, ketujuh pemain dikenai larangan beraktivitas di seluruh kegiatan sepak bola selama 12 bulan. Dampak sanksi ini sangat luas, karena tidak hanya memengaruhi karier pemain, tetapi juga strategi Timnas Malaysia dalam ajang kompetisi internasional berikutnya. Pengamat sepak bola Malaysia, Pekan Ramli, menilai bahwa kasus ini merupakan skandal terbesar dalam sejarah sepak bola Malaysia, lebih parah dari skandal korupsi yang terjadi pada 1994 silam. Sebagai informasi, skandal 1994 melibatkan lebih dari 100 pemain dan pelatih yang diduga melakukan pengaturan skor di liga lokal. Akibatnya, 58 orang dilarang terlibat dalam sepak bola selama 1 hingga 4 tahun dan 21 pemain serta pelatih dipecat dari klub masing-masing. Namun, berbeda dengan skandal 1994 yang bersifat domestik, kasus 2025 ini memiliki dampak internasional karena menyangkut reputasi Malaysia di mata dunia, integritas kompetisi, dan akuntabilitas federasi. Pekan Ramli bahkan mengibaratkan kasus ini sebagai gempa berskala 7 yang menciptakan tsunami bagi sepak bola Malaysia, menunjukkan betapa besarnya dampak yang ditimbulkan. Dampak skandal ini bisa kita bagi menjadi beberapa aspek. Pertama, dari sisi Timnas Malaysia, absennya 7 pemain naturalisasi selama 1 tahun jelas akan sangat memengaruhi performa tim. Pelatih harus mencari alternatif pemain pengganti, menyesuaikan strategi, dan memastikan tim tetap kompetitif di ajang internasional. Dalam konteks kualifikasi Piala Asia, absennya pemain-pemain kunci ini bisa mengubah peluang Malaysia untuk lolos ke putaran berikutnya. Kedua, dari sisi administrasi FAM, kasus ini menjadi pukulan berat. Kepatuhan terhadap regulasi FIFA dalam hal kelayakan pemain adalah hal yang tidak bisa diabaikan. Pemalsuan dokumen, baik disengaja maupun karena kesalahan prosedur, memiliki konsekuensi serius yang berdampak jangka panjang pada reputasi federasi. FAM perlu memperbaiki seluruh prosedur internal, memastikan transparansi dalam setiap proses naturalisasi pemain, serta membangun sistem verifikasi yang ketat agar skandal serupa tidak terjadi lagi di masa depan. Ketiga, dari sisi publik dan media, kasus ini menimbulkan kekecewaan dan keraguan terhadap profesionalisme sepak bola Malaysia. Publik mempertanyakan integritas Timnas Malaysia, terutama setelah kemenangan 4-0 atas Vietnam kini ternoda oleh persoalan administrasi.
Media sosial ramai dengan komentar, analisis, dan perdebatan mengenai fairness hukuman serta pentingnya akuntabilitas federasi. Selain itu, skandal ini juga memiliki dampak besar bagi karier para pemain. Larangan beraktivitas selama 12 bulan berarti mereka tidak bisa mengikuti pertandingan resmi, latihan tim, atau aktivitas terkait sepak bola lainnya. Hal ini tentu berdampak pada ritme permainan, kebugaran, dan motivasi mental. Pemain seperti Rodrigo Holgado yang juga bermain di level klub bersama América de Cali menghadapi tantangan tambahan karena absennya dapat memengaruhi performa klub dan rencana musim mereka. Dari sisi pengamat, Pekan Ramli menekankan bahwa skandal ini bukan sekadar pelanggaran administratif biasa, tetapi menyangkut nama baik negara di mata dunia. Ia menilai bahwa reputasi Malaysia kini dipertaruhkan dan integritas sepak bola nasional menjadi sorotan internasional. Perlu ada langkah tegas dari FEM untuk memperbaiki prosedur, menjamin transparansi, dan memastikan tidak ada lagi celah bagi pelanggaran serupa. Jika kita menelisik lebih dalam, skandal ini juga memberikan pelajaran penting tentang pentingnya administrasi profesional dalam sepak bola modern. Prestasi di lapangan memang penting, tetapi kepatuhan terhadap regulasi internasional, transparansi, dan integritas administrasi sama krusialnya. Kesalahan administratif sekecil apapun bisa menimbulkan konsekuensi yang sangat besar, baik bagi federasi, tim nasional, maupun pemain individu. Dalam konteks sejarah, kasus ini menandai babak baru dalam dunia sepak bola Malaysia. Skandal 1994, meski besar, masih bersifat domestik dan memengaruhi liga lokal. Sementara skandal pemain ilegal 2025 berskala internasional melibatkan reputasi negara dan berdampak langsung pada karier pemain profesional. Oleh karena itu, banyak pihak menilai skandal ini sebagai gempa besar yang menciptakan tsunami bagi sepak bola nasional, sebagaimana analogi Pekan Ramli. Dampak psikologis juga tidak kalah penting. Pemain yang terkena sanksi harus mampu menghadapi tekanan publik, menjaga motivasi, dan merencanakan strategi karier mereka ke depan, terutama jika banding belum memihak mereka. Klub-klub yang menaungi pemain naturalisasi, seperti América de Cali, juga harus mengatur strategi mitigasi, menjaga moral tim, dan menyiapkan pengganti agar tetap kompetitif. Selain itu, skandal ini menekankan pentingnya pengawasan internal yang ketat. FAM harus meninjau kembali setiap proses administrasi, mulai dari naturalisasi pemain, verifikasi dokumen, hingga koordinasi dengan AFI. Prosedur yang jelas, audit internal rutin, dan sistem pengendalian risiko yang kuat menjadi kunci agar integritas sepak bola Malaysia dapat dipertahankan. Bagi Sobat Cek Faktaid, pelajaran yang bisa diambil dari kasus ini adalah bahwa sepak bola modern bukan hanya soal skill pemain atau strategi di lapangan. Administrasi yang rapi, kepatuhan terhadap regulasi internasional, dan manajemen profesional sama pentingnya. Kesalahan sekecil apapun di luar lapangan bisa menimbulkan dampak besar yang mengganggu reputasi, performa, dan moral tim. Dari sisi penggemar, kasus ini menjadi momen refleksi. Bagaimana kita menilai kemenangan timnas Malaysia jika ternyata kemenangan tersebut ternoda oleh persoalan administrasi? Bagaimana kita menilai integritas federasi dan profesionalisme pemain jika mereka terlibat dalam skandal yang merusak citra nasional? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi bahan diskusi hangat di media sosial, forum sepak bola, dan berbagai kanal berita olahraga. Kesimpulannya, Sobat Cek Faktaid, kasus pemain ilegal Malaysia 2025 bukan hanya sekadar skandal administratif biasa. Ini adalah skandal terbesar dalam sejarah sepak bola Malaysia, melampaui kasus korupsi 1994 karena berdampak pada level internasional, melibatkan reputasi negara, dan memengaruhi karier pemain profesional. Skala dampaknya digambarkan seperti gempa berskala 7 yang menciptakan tsunami, sebagaimana diungkap oleh Pekan Ramli. Kedepan, FAM harus segera memperbaiki prosedur, memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi FIFA, dan membangun sistem administrasi yang transparan. Pemain dan pelatih harus menyadari bahwa integritas di luar lapangan sama pentingnya dengan performa di lapangan. Publik dan penggemar juga harus memberikan dukungan sekaligus mengawasi agar sepak bola Malaysia kembali menuju jalur profesional dan bersih. Jadi, Sobat Cek Faktaid,
Kasus ini menjadi pengingat bahwa sepak bola bukan hanya soal kemenangan di lapangan. Integritas, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi internasional adalah fondasi utama agar prestasi tim nasional tetap dihargai dan dihormati di mata dunia. Mari kita terus pantau perkembangan kasus ini, pahami implikasinya secara menyeluruh, dan belajar dari setiap langkah yang diambil oleh FAM, pemain, dan FIFA. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update berikutnya dari Cek Fakta. Terima kasih sudah menonton, tetap kritis, objektif, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.